Jadi sekarang aku pengen makeover my room. Dindingnya bakalan aku ganti jadi wallpaper warna putih kayak gini. Nah, wallpapernya kayak gini, aku belinya di Shopee dan aku bakalan kasih linknya nanti di bawah. Sekarang aku mau copotin dulu semua poster-poster dan stiker-stiker yang ada di dinding, karena dari dulu aku tuh kan kayak ngefans sama seseorang lah, terus aku pasang poster-posternya. Nah sekarang face aku tuh udah lewat buat itu, jadi aku mau copot dan sobekin semuanya. Guys, kalau kalian emang pengen ngelem sesuatu di tembok, aku saranin jangan pakai lakban atau isolasi dan lainnya. Pakai aja blue tape. Blue tape itu tuh gampang di peel off, kamu bisa roll aja dan nggak berbekas di tembok. Nah kalau yang kayak gini kalian lihat deh, aku menyesal banget, tapi sekarang apa boleh buat. Jadi kayak aku pengen ganti, rombak semuanya supaya kelihatan lebih bagus dan lebih putih, lebih minimalis dan lebih cerah. Jadi setelah dicopot semua poster-posternya dan termasuk border yang aku punya warna pink ini, aku dibantu sama mamaku bersihin jendol-jendolan bekas lakbannya pakai kapek guys. Bisa sih berhasil, tapi makan waktu banget dan capek sih kayak ngopek-ngopek gitu terus. Setelah udah dibersihin, besoknya paman aku bantuin untuk pasang wallpaper kamarku. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak ke paman aku udah mau capek-capek bantuin. Lagi musim kayak gini tuh agak serem ya kalau panggil sembarangan tukang atau apa buat bantuin. Jadi better not. Nah, di sini tuh wallpapernya pertama kali coba dipasang. Sayangnya, wallpapernya harus dicopot lagi karena aku tuh nggak puas sama hasilnya guys. Jadi kayak kelihatan nembus belangnya karena cat aku tuh ada dua warna di dinding, pink sama ungu tua itu. Wow, ini kalau usah dikasih air apa-apa ya? Wow. Nah, akhirnya kita putusin untuk cat warna putih dulu di sisi tembok kamar yang ada dua warna, yaitu pink dan ungu. Nah, di dinding yang warnanya cuma ada satu aja, kita langsung pasangin wallpaper karena nggak akan belang hasilnya. Oh ya, makasih juga buat mama yang udah mau bantuin renov kamar, sekalian kasih masukan. Wah, capek-capek jadi kayak tukang. Jangan lupa kalau ada tumpahan cat kayak di stop kontak atau di lemari, harus langsung dilap ya guys, supaya nggak berbekas nantinya. Nah, setelah semua dinding yang belang udah kita cat, kayak gini hasilnya. Dan ada beberapa bagian yang satu warna dan kita nggak cat, udah ditempel wallpaper juga. Nah, catnya kita biarin mengering dulu dan nempel dulu guys, selama beberapa hari baru ditempel wallpaper. Oh iya, jendelanya juga kita sengaja buka untuk airflow ya. Jadi supaya baunya keluar dan cepat kering. Sebelah sini udah dipasang wallpaper dan it looks good gitu. Jadi so far gini sih progresnya. Ya jatuhnya 2 kali kerja, tapi hopefully hasilnya bakal memuaskan nanti. So I'll update you again. Hi guys, it's me. Jadi ini udah sekitar 1 mingguan setelah wallpaper aku semuanya selesai dipasang. Dan as you guys can see, masih kosong di belakang aku. Dan kemarin aku ada pergi ke IKEA. Oke guys, jadi aku beli apa aja kemarin? Aku beli gantungan, baju, aku beli Lurs top atau floor lamp. Jadi ini buat aku film my YouTube videos mostly, dan aku sukanya karena ini bisa digerak-gerakin kepalanya, jadi kayak bisa naik, turun, samping, dan lain-lain, nanti kalian lihat ya. Dan aku beli juga ini, so heavy. Aku beli Riga. Anyways, aku bakal assembly ini sekarang. Jadi let's assembly with me. How do I open it? Ini bukan kali pertamanya aku assembly stuff, tapi ini kali pertamanya aku assembly stuff seberat ini. Jadi let's see how. Karena dulu aku assembly itu cuma rak plastik biasa dari IKEA juga. Dan I sold it already. It was in Malaysia.
barangnya. Kita baca dulu buku panduannya. Aku butuh gunting. Nah, kalian bisa lihat di sini aku lagi pasang-pasangin bautnya, dan aku sebenarnya nggak punya pengalaman guys gini-gini dan nggak terlalu paham, jadi aku baca terus buku panduannya, dan aku nggak pengen juga ngerepotin orang di rumah, makanya aku bikin ginian sendiri. Nah, tapi kalau orang kayak aku aja bisa guys, aku rasa kalian juga pasti bisa lah ya, dan aku bisa bilang IKEA memudahkan hidup kita semua. A few moments later. You know what? Ternyata aku harus pakai ini. I feel so stupid now. I was like, how? Oh, okay, this makes sense now. Okay. And then, oh shit. And then this one too. Wait, jangan jatuh. Guys, kalau kalian lagi stres ya. Guys, kalau kalian lagi stres ya, terus kalian assembly IKEA stuff kayak gini, aku jamin guys, stres kalian hilang. Kalian stres mikirin ini. But it's actually true though, a good way to distress itu juga doing like laundry lah, cleaning things. Dan ini salah satunya sih, jadi stress reliever karena bakalan bikin kalian lupa sama masalah yang kalian punya. After a while, aku ngerasa bahwa udah makin lancar nih. Tapi, pas udah mau kelar, aku melakukan kesalahan guys. Jadi ada satu bagian seperti bantalan tiangnya gitu yang lupa aku taruh, dan aku harus copot lagi guys, terus redo lagi bagian atasnya. Oh no, dia masuk ke dalam. Nah, masalahnya ada baut yang masuk ke dalam rongga tiangnya, dan aku auto panik karena kirain bakalan gagal guys. Akhirnya setelah perjuangan ngeluarin bautnya dari sela-sela rongganya, akhirnya keluar. Oh my god, ini dua ujung-ujung tuh nggak bisa dicopot. Aku ngapain? Gue tuh dari tadi kayak poke this thing karena ini yang masuk ke dalam, lihat sekecil gini. Aku tadi coba ngepoke this dari atas, terus aku kayak pancing-pancing pakai ininya gitu. Yeay, akhirnya kelar. Yay, congrats to me, Sally. Oke, sekarang aku kepengen build this ladder star atau floor lamp. Harusnya sih lebih gampang lah ya. Tada! Seperti ini dia. Wow. Kayak shower head. Sekarang aku mau nyobain pasangin lampu 9 watt. Kita coba kayak apa. Ini lampu mereknya Hanox. Wah, nyala. Nah, sekarang setelah semuanya kepasang, aku mau kasih tahu aku beli apa lagi. Jadi selain aku ke IKEA, aku juga belanja di Shopee. Aku beli ini Dextone Blue Tech. Jadi di Malaysia tuh aku pakai merek Faber-Castell, tapi nggak tahu kenapa di sini kalau aku cari Blue Tech tuh yang ketemu merek Dextone. Jadi mungkin yang terkenal merek Dextone di sini. Aku beli frame foto banyak banget, ukurannya beda-beda. Ada 4, 5R, ada 6R, sama ada 4R. Nah terus waktu dulu aku pernah juga beli frame foto warna putih gitu juga di Informa. Ini ukurannya 4x6 inch. Jadi ya aku bakalan pakai semua frame foto ini untuk ngehias kamar aku nanti. Tapi nanti aku mau desain dulu sendiri di Canva atau di Photoshop, dan aku bakalan print dulu baru aku dekor. Oke, jadi sekarang aku mau masukin desain-desain yang aku punya dan udah aku print ke dalam frame fotonya. Dan kalian bisa lihat di sini aku lagi congkel-congkelin belakangnya supaya bisa dimasukin. Dan kalian hati-hati ya guys, karena di sini aku kena
ngikat tangan aku sendiri, jadi hati-hati. Dan aku bakalan coba untuk susun-susun sendiri sebelum aku susun langsung di wallnya. Jadi supaya bisa ada bayangan seperti apa aku mau pasang. Seperti itu. Nah, jadi setelah selesai gunting-gunting dan masukin semua desainnya ke dalam frame fotonya, aku udah decide bahwa bakalan jadi kayak gini nanti di wallnya. Aku rekomen ke kalian buat foto dulu desain yang ada di lantai ini supaya nanti bisa gampang banget buat kalian refer balik kalau kalian lupa pas lagi tempel di wall. Jadi karena tajam aku pakai lakban dan berhasil ya bisa copot. Karena ininya mengganggu nanti kalau aku mau pakai blue tacknya nggak bakalan bisa nempel karena jendol gitu. Nah guys, kayak gini lebih gampang guys. Gak usah pakai lakban. Tadi karena emang aku bukanya salah, ininya kecopot dari ininya. Anyways, jadi blue tacknya kayak gini. Dan aku bakalan tempel di belakang, sudut dan tengah. Kayaknya blue tacknya kurang, barusan tuh jatuh. Ini kita tambahin lagi before it's too late. Aku tidur terus kejatuhan gimana? Jadi guys, kalian harus kucel-kucel ini dulu, di knit, terus baru di kayak giniin. Kalau nggak terlalu nempel. Jadi itu hasilnya. Jadi aku udah nyoba, terus jatuh terus. Kalau yang Faber-Castell kayaknya lebih nempel deh. Aku beli di Malaysia merek Faber-Castell. Coba seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini aku lagi refer balik ke foto yang tadi aku ambil. Dan guys, aku mau kasih tahu bahwa wall aku itu nggak rata. Jadi aku decide buat akhirnya copot sekaligus tulisan Seligo-nya yang paling atas itu. Karena itu frame paling besar dan itu emang dindingnya nggak rata di belakangnya guys. Dan jatuh-jatuh terus. Oh ya, aku saranin juga supaya kalian tekan-tekan dulu framenya selama beberapa detik setelah kalian pasang menggunakan blue tack-nya. Nah, untuk frame yang lebih gede, lebih besar, kalian harus banyakin blue tack-nya supaya menjamin bahwa dia benar-benar melekat ke tembok. Oke, akhirnya guys, ini adalah dinding terakhir yang bakalan aku dekor. Dan wall ini penting banget guys buat aku karena aku bakalan tiap hari duduk di sini untuk belajar dan untuk kerja. Jadi harus secantik dan senyaman mungkin. Nah, di sini aku dibantuin sama mama papaku untuk ngukur dan ngebor rak dinding yang aku beli di Shopee. Aku bakalan cantumin semua barangnya di deskripsi ya kalau kalian pengen tahu. Nah, setelah semua penyangga rak dindingnya terpasang, aku potong sisa wallpaper dari wallpaper dindingku untuk nutupin bagian bawah penyangga rak dindingnya. Karena warnanya tuh beda sendiri gitu guys, jadi kayak terkesan jelek aja gitu. Nah, intinya aku potong sesuai ukuran, kelebihan lebih baik ya daripada kurang. Jadi dikira-kira aja dan udah gitu tinggal dilipat untuk nutupin. Dan selesai. So, here's the final review. What do you guys think? Nah, ini dia kamar aku yang baru guys. Rasanya lebih bersih, cerah, dan minimalis. Meskipun makeover yang gak terlalu ekstrim, tapi perubahannya kerasa banget menurut aku. Nah, gimana menurut kalian? Share your thoughts on the comment section below, and thank you so much for watching. Bye!